Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainuddin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indrajaya Hilir, SD Negeri 005 Pulau Burung. Pada kesempatan ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 005 Pulau Burung untuk mendapatkan cerita berbagi praktik baik dari beliau terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak, pada kesempatan ini saya ingin bertanya sedikit terkait masa kerja Bapak sebagai kepala sekolah sudah berapa lama ya? Lebih kurang 2 tahun karena kemarin kepala sekolah ini meninggal, jadi kami digantikan untuk sebagai PLH-nya. Baik Bapak, ini kami di sini ingin bertanya kepada Bapak terkait bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun pendidikan moral Bapak. Berdasarkan kasus tersebut, itu adalah dilema, itu harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki pilihan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasinya, dilema etika dalam rujukan moral itu dilihat alasan pembuatan keputusan, bagaimana cara dia mengambil keputusan tersebut. Jika ada alasan yang masuk akal dan benar, maka masuk akal, dan itu dilema etika itu akan sedang. Dan jika alasannya tidak sesuai masuk akal, itu akan dalam masuk rujukan moral. Sepertinya ini, misalnya anak tersebut, misalnya di dalam alasannya seperti ini, ada 2 aspek pandangan yang berbeda, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada anak-anak tersebut. Jadi anak-anak tersebut tidak terbebani dengan kata-kata kita, apalagi kita di sekolah kita ini. Sama maklum aja, di sekolah ini kan semua mempunyai rujukan moral, tapi tidak kita mengesampingkan yang lainnya. Nah, itu. Baik Bapak. Jadi selama ini ketika Bapak mengambil suatu keputusan, di mana keputusan dilema etika itu adalah yang berbenturan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Dalam menjalankan pengambil keputusan, itu bagusnya kita musyawarahkan dengan guru-guru yang ada di sekolah. Bagaimana baiknya, misalnya pendapat seseorang itu kita terima. Misalnya pendapat si A begini, pendapat si B begini. Jadi kita godok situ, kita ambil keputusan yang terbaik. Tapi tidak mengesampingkan tentang etika moral tersebut. Jadi guru ini kan paling satu guru, apalagi yang wali kelasnya dia berpendapat. Kalau pendapat kami begini Pak, pendapat kami begitu Pak, kata dia kan. Jadi kita godok sama-sama, kita ambil keputusan yang terbaik. Nah, gitu Pak. Baik, ketika Bapak mengambil suatu keputusan dilema etika, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan? Langkah-langkah atau prosedur yang kita langkahkan itu tetap ada Pak. Misalnya mengajak semua majelis guru, misalnya di dalam rapat internal kita aja, jadi kita sampaikan bagaimana pendapat Ibu, bagaimana pendapat Bapak tentang etika dilema ini. Kalau pendapat kami seperti ini Pak, pendapat kami seperti itu Pak. Setelah dapat pendapat orang itu masing-masing, baru kita kemukakan sama-sama dalam rapat internal tersebut. Jadi tidak bawa orang-orang keluar, hanya sekitar lingkungan sekolah aja. Nah, itulah kira-kira. Baik Bapak, ketika kita mengambil keputusan dilema etika, kasus-kasus ya, dilema rujukan moral, apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Hal yang dianggap untuk mengambil kasus dalam efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah preventif sebelum terjadi permasalahan. Jadi permasalahan itu kita lihat apa permasalahan tersebut.
misalnya masalahnya besar atau masalahnya kecil. Kalau masalahnya besar, nah mungkin itu bisa kita rapatkan dengan yang lainnya. Tapi kalau mungkin masalah itu bisa diselesaikan hanya oleh gurunya saja, itu bisa terjadi masalah. Itu kita lihat tentang permasalahannya. Nah, kalau masalahnya misalnya masalahnya kecil kan, kadang-kala sama tahu lah di dalam lokal. Anak-anak ini kan, Pak pernah kami diambil itu, Pak pernah kami diambil itu. Nah, itu kan masalah sepele. Iya. Kalau pendapat kita kan, itu masalah kecil mungkin bisa kita selesaikan oleh guru yang bersangkutan. Itulah kira-kira. Baik, jadi untuk menyelesaikannya melihat akar permasalahannya. Akar Ya. masalahnya, Pak. Jadi ketika Bapak selama ini menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah Bapak, tantangan apa yang terjadi, atau hambatan apa yang terjadi di ketika mengambil keputusan Bapak? Dalam mengambil keputusan itu tantangan atau ketegangan itu banyak yang kita hadapi, Pak. Bermacam-macam persoalan melibatkan tentang kemanusiaan, tentang sosialnya, kadang-kadang ngomongnya sembarangan, Pak. Karena itu kan sosialnya dia, Pak. Karena ngomongnya yang tidak lah kan, yang bukan yang kita ajarkan di sekolah. Itu anak-anak itu banyak tantangan itu tuh. Itu untuk merubah itu susah, Pak. Karena itu kadang-kadang dia di masyarakatnya seperti ini, di sekolahnya kita mengajukan seperti ini. Jadi antara sekolah dengan masyarakat kadang-kadang itulah yang payahnya, Pak. Apalagi saat sekarang ini tantangan yang paling banyak itulah kan, kadang-kadang anak disuruh belajar di sekolah, belajar di rumah dia main HP. Itu tantangan yang paling berat sekarang ini. Karena bukan maklum aja, Pak, bukan di sini aja tantangan seperti itu. Mungkin semua sekolah lah, apalagi di daerah-daerah kan, apalagi di daerah di kota mungkin lebih parah lagi tantangan misalnya kan itu kadang yang di masyarakat bisa terbawa ke sekolah. Itu tantangan yang paling berat, Pak. Misalnya di sekolah kan, kalau di rumah begini, di sekolah otomatis kadang terbawa-bawa. Itu masalahnya, Pak, tantangannya. Itulah, Pak, kira-kira tantangan itu. Baik, Bapak, setelah penjabaran Bapak tadi terkait tantangan, kemudian kasus yang terkait dengan jadinya etika. Tatkala Bapak menghadapi suatu permasalahan, adakah jadwal tertentu yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan sebuah kasus jadinya etika? Apakah Bapak langsung selesaikan pada hari itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur? Kalau ada, yang bagaimana, Bapak? Kalau menurut kasus ini, Pak, itu sebenarnya tidak ada jadwal yang khusus. Tapi kalau kasusnya besar, itu akan kita selesaikan karena itu diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan semua guru. Misalnya kasusnya guru itu menyampaikan kepada kami, Pak, kasus ini tak bisa diselesaikan dengan kami sendiri, itu kita rapatkan, kita rembukan bersama, kita cari jalan keluarnya. Seandainya kasus itu belum juga selesai, itu kita jadwalkan, misalnya melibatkan orang tua. Ini apalagi kalau SD ini mungkin tidak, kalau menengah atas mungkin banyak ya penggunaan obat-obat terlarang seperti itulah kira-kira kan. Kalau SD ini paling kuat merokok. Nah, itu biasanya kita bikin rembukan dengan orang tua, kita panggil orang tuanya, kita rembukan bersama dengan orang tua dan guru. Bagaimana anak ini menyelesaikan kasusnya. Kalau di sekolah ini sama maklum aja, Pak. Di sekolah ini waktunya singkat, jadi dia lebih lama di rumah. Kebetulan pada orang tua. Kalau di sekolah ini ya, maka itu kita rembukan, kita panggil orang tuanya kalau kasus itu berat. Seandainya kasus itu ringan, bisa kita tangani di sekolah, ya kita selesaikan di sekolah. Itulah kira-kira. Ya, baik, Bapak. Ketika menyelesaikan permasalahan tadi, khususnya yang berkaitan dengan etika, bukan moral, adakah faktor yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan yang Bapak lakukan? Dalam mengambil keputusan itu ada faktor-faktor, misalnya kan pendapat kawan-kawan atau guru-guru yang ada di sekolah itu. Misalnya pendapat kami gini, Pak, pendapat kami begitu, Pak. Bagaimana cara Bapak pandangan orang tersebut? Itu perlu kita bicarakan sama-sama, Pak. Jadi jangan mengambil keputusan itu kehendak atasan aja, kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ambil keputusan sendiri, yang di bawahnya tidak sesuai, nanti antara
pemimpin dengan bawahan itu tidak ada sinkronnya, maka itu kita bagus kita rembukan bersama-sama. Baik Bapak, dari semua pengalaman yang Bapak ceritakan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari keputusan yang terkait telematika tadi Bapak? Kalau menurut kami, pembelajaran yang bisa diambil dan adalah semua kita itu anggap benar. Kalau benar itu harus dilihat dari berbagai sisi. Misalnya pendapat ini berbeda, pendapat itu berbeda, misalnya dari dua sisi. Ini ada yang gini, ada yang begitu, Pak. Nanti kita ambil sisi baiknya aja. Yang baiknya kita ambil, yang tidak baiknya kita buangkan aja. Jika perlu kita pakai dulu kan, kita rembukan mana sisi baiknya, mana sisi yang tidak baiknya di dalam mengambil keputusan tersebut. Karena itu menyangkut moral. Misalnya apalagi di sekolah, moral anak-anak itu kan banyak yang tidak bermoral lah. Kira-kira itulah seperti itu. Bukan tidak, tapi kurang. Tak sama dengan kita kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu sama tahu aja lah. Anak-anak apalagi sekarang ini keras sama anak disalahkan. Lembut sama anak kita dimakan anak. Jadi serba susah. Ini yang sisi ini yang harus diterapkan di sekolah itu. Sisi mananya yang bagusnya. Apalagi kita memukul anak sampai ke kepolisian dilaporkan begini begitu. Sebenarnya kita bagaimana anak itu supaya rajin belajar. Ini dan cerita kan misalnya kan anak tak buat PR kadang-kadang apalagi sekarang ini Pak, dua sisi. Murid itu tidak takut lagi dengan gurunya, malah gurunya dijadikan kawan oleh murid. Tak sama dengan kita zaman dulu. Sama tahu zaman dulu itu pengalaman kami kan, dua sisi kan. Kalau kita tidak sekolah, ketemu guru aja di jalan kita sembunyi mungkin. Bukan seperti ini. Kalau sekarang kita sembunyi di jalan, halo Pak kata dia sama kita. Itu sisi yang tidak baiknya kadang-kadang kan. Jadi seolah-olah kita tak dihargai, tak seperti dulu. Itulah kira-kira Pak. Baik, jadi ketika mengambil keputusan, sisi yang dapat kita ambil pelajaran, kita mengambil keputusan secara komprehensif ya Pak ya, secara menyeluruh, kemudian mengambil secara positifnya saja. Nah, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya hari ini berbagi praktik baik terkait pengambilan keputusan. Selamat bekerja Bapak, sukses selalu. Alhamdulillah, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainuddin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indradi Hilir, SD Negeri 005 Gunung. Pada kesempatan ini kami sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 050 bersama Ibu Rosmita. Baiklah, pada kesempatan ini selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Begini Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbagi praktik baik. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf, kemarin saya konfirmasi Ibu hanya melalui via WA. Untuk kesempatan hari ini terima kasih Ibu. Ibu sudah sebagai kepala sekolah sudah berapa lama? Saya di SD-nya mulai dari tahun kemarin 12 Juni 2020. 2020. Saya tugas di SD. Sudah tahun ya, 4 tahun. Juni nanti 4 tahun. Iya, jadi perjalanan yang cukup panjang ya Ibu ya sebagai kepala sekolah. Dari perjalanan itu Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Mungkin ada suka dan dukanya selama jadi pemimpin Ibu. Banyak sekali mungkin. Ada suka, memang ada duka. Tapi pertama memang saya masuk di sekolah ini mungkin banyak dilema yang saya hadapi. Banyak perlu sekali perbaikan yang harus saya benahi. Sama saya bertugas sebagai kepala sekolah SD mungkin kalau masalah pertama itu
ya masalah kebersihan, ya kan itu memang masalah. Terus ada pengaturan lingkungan, banyak ada yang dibenahi. Iya. Karena saya bertugas di sini. Jadi selama 4 tahun ini alhamdulillah berjalan waktu semua alhamdulillah hampir terbenahi. Yang saya inginkan selama ini sebagai kepala sekolah, ketika sebagai kepala sekolah itu banyak yang harus kita benahi ya Pak. Kebersihan, itu kan merupakan dilema juga ya Pak ya, Iya, merupakan dilema. dilema. Bagi kita kan itu tantangan juga kita sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah kita bagaimana kita supaya sekolah itu bagus ya kan, nyaman. Nah itu kan merupakan dilema. Masuk dilema murah juga ya Kak. Iya. Bukan berarti kasus-kasus yang perkelahian mungkin kan. Baik Ibu, dari pengalaman Ibu, cerita Ibu tadi, mungkin Ibu bagaimana untuk mengidentifikasi kasus A, misalnya kasus B, yang mana masuk kepada dilema etika atau bukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan ini? Nah itulah kita harus banyak berbenah, banyak perbaikan untuk menghadapi itu. Itu merupakan suatu dilema. Jadi kita harus banyak berbenah. Itu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Harus berbenah, ya. Ya. Jadi setelah kita melakukan berbenah dari yang baik menjadi baik, klasifikasi yang kurang bagus harus kita abaikan. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan ini, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu ya, kadang yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana ini Ibu mengambil keputusan yang seperti itu? Memang kalau kasus-kasus seperti ini untuk mengambil keputusan itu memang kita sebagai sekolah itu memang berat ya, berat memang harus kita misalnya selalu gimana aja berlapang dada ya kan? Setiap ada kasus, ada kejadian ada kasus itu kadang kan penilaian mungkin di satu sisi itu benar, di satu sisi salah ya kan. Jadi kita memang sebagai kepala itu banyak bersabar, harus tahan, itulah kan. Itu merupakan suatu ujian mungkin ya, ujian itu kan merupakan cobaan kita. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Apakah bisa kita selesaikan? Apakah tidak? Kan itu memang itulah kewajiban kita sebagai kepala sekolah. Iya. Jadi terkait dengan selain yang disampaikan kita harus kuat, sabar, kemudian menghadapi arus yang masuk ya. Jadi mungkin Ibu punya strategi atau langkah-langkah yang seperti apa yang Ibu lakukan? Langkah yang lakukan memperbaiki, misalnya meningkatkan lagi kinerja lagi kepada majelis guru, kepada peserta didik dengan selama ini misalnya dari sekolah itu, apalagi masalah disiplin Pak ya, masalah disiplin itu merupakan suatu dilema, masalah disiplin, meningkatkan disiplin ya, di sekolah ini itu merupakan memang suatu tantangan tersendiri Pak. Disiplin ini memang susah kita untuk menegakkan disiplin di sekolah ini, memang perlu ekstra ya. Karena kita tantangannya itu banyak kan. Nanti dari ini kan gini, nanti dari ini gini. Apalagi pertama kita mungkin di majelis guru yang kita perlu tingkatkan dan pada anak-anak didik kita
itu merupakan dilema masalah disiplin itu. Jadi begini Ibu, setelah kita berbincang ini kan ini terkait dengan kehidupan moral, dengan etika, kemudian keputusan yang bagaimana yang Ibu anggap itu lebih efektif dalam menghadapi kasus-kasus atau dilema etika ini. Nah, keputusan yang saya ambil itu biasanya kan saya adakan musyawarah dengan majelis guru, dengan cara penyelesaian itu kan kasus-kasus itu. Saya sering itu bermusyawarah. Jadi untuk hal yang lebih efektif kita bermusyawarah ya, berembuk ya, untuk mengambil suatu mufakat ya Mbak ya. Di sana kan ada masukan-masukan dari majelis guru kita terima, lalu kita ambil keputusan. Baik Ibu, terkait dengan keputusan atau kebijakan yang Ibu ambil di sekolah ini, itu biasanya kan ada tantangan ya Ibu ya, tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan. Biasanya tantangan hambatan dalam bentuknya seperti apa ya? Memang tetap itu kita mengambil keputusan itu memang berat, di satu sisi berat, tapi karena untuk kepentingan kita bersama, untuk kemajuan sekolah kita, itu harus kita laksanakan ya kan Pak, harus kita laksanakan. Jadi memang suatu keputusan itu memang berat, tetapi bagaimana lah demi kemajuan sekolah kita, kemajuan peserta didik kita harus putuskan secara bersama-sama. Jadi fokus kemudian putuskan secara bersama. Jadi ketika Ibu menghadapi misalkan situasi atau kendala, ada permasalahan yang Ibu hadapi, adakah jadwal tersendiri untuk menyelesaikan, ataukah ini bisa diselesaikan hari ini, jadi harus Ibu selesaikan hari ini, atau bagaimana prosedurnya? Kalau masalah jadwal, kalau nama kasusnya mungkin terjadi itu seketika Pak ya, tidak bisa kita jadwalkan. Mungkin hari ini tidak ada kasus, mungkin besok atau lusa ada kasus, jadi yang nama jadwal sendiri itu memang tidak ada. Jadi tergantung berat ringannya ya Bu ya. Berat ringannya, kalau memang itu berat, mungkin saya waktu saya berpikir dulu 2 atau 3 hari baru saya musyawarahkan. Dan memang masalah itu bisa diselesaikan langsung, ya kita selesaikan langsung, atau apa kita tunggukan hari esok ya kan. Kalau memang masalah itu tidak berat, misalnya kalau masalah anak, kalau memang masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh guru pikir atau guru kelasnya, kalau nanti saya sebagai kepala sekolah mungkin tak bisa juga diselesaikan, nanti kita panggil kedua orang tuanya atau salah satu mereka, kita bermusyawarah, kita diskusi bagaimana cara menyelesaikan kasus yang terjadi itu mungkin jalan terakhir ya. Jadi nanti terakhirnya kita kasih sanksi itu aja. Jadi apa ya Bu ya, ketika bisa dirembukan, kalau tidak bisa berkolaborasi dengan masyarakat melalui komite ya Bu ya, yang luar biasa sekali pengambilan keputusannya ini. Terkait tadi pengambilan keputusan, mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini supaya mudah terselesaikan, itu faktor seperti apa biasanya? Kalau untuk mempermudah suatu masalah itu selesai, sebenarnya kan kita pertama dari ada kerjasama kepala sekolah dengan orang tua, wali murid, komite ya kan, merupakan misalnya komite itu merupakan tempat kita mengadu ya kan. Dari perjalanan cerita menarik yang Ibu sampaikan tadi, kemudian mengatasi kasus permasalahan Ibu tadi yang ada suka dan dukanya ketika mengatasi permasalahan di sekolah ini, mungkin pelajaran apa yang bisa Ibu ambil yang dapat dibagikan ke kami untuk mengambil keputusan Ibu?
masalah kasus saja di dalam sekolah ini itu merupakan suatu tantangan bagi kita, apalagi kita sebagai kepala sekolah ya, merupakan suatu tantangan, suatu misalnya memang untuk diterima yang harus kita menghadapi, harus kita selesaikan, tak bisa kita biarkan begitu saja kan. Memang tanggung jawab kita, apa yang terjadi di sekolah itu merupakan tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah, sebagai majelis guru, itu merupakan tanggung jawab kita. Seperti itu. Tidak boleh lari dari tanggung jawab. Tidak bisa kita lepas dari tanggung jawab. apalagi kasus-kasus daripada anak-anak kita, apalagi terjadi di dalam sekolah, tidak bisa kita biarkan gitu aja. Ya. Kita panggil orang tuanya gitu, kita serahkan kepada orang, tidak, itu tanggung jawab kita. Apa yang terjadi di sekolah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pengalaman praktik baiknya pada kesempatan ini sudah berbagi kepada kami, dan semoga ini bisa menjadi pengalaman pula bagi saya untuk dapat mengimplementasikan praktik baik yang Ibu sampaikan tadi, dan semoga bermanfaat bagi kami calon guru penggerak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Selamat bekerja, sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.